Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 74, Rahasia Dua Wanita. Waktu tak terasa berlalu tanpa disadari. Hampir genap 2 minggu sudah si kembar mengenyam pendidikan di pesantren. Rumah mendadak terasa sepi. Perdebatan khas mereka tak lagi meriuhkan rumah. Yang ada, suasana pasangan baru menyelimuti. Menyibukkan diri dengan urusan pembukaan butik, Naura menghabiskan waktunya beberapa hari terakhir. Seorang asisten telah ia dapat, bernama Mirna. "Mir, besok Senin jam berapa interviewnya?" tanya Naura sembari memantau petugas renovasi. "Jam 8.15 seperti yang diminta ibu," jawab Mirna. "Oke, aku ke atas dulu ya," balas Naura sekaligus pamit. Ya, ia sengaja meminta petugas renovasi untuk mengerjakan ruangannya lebih dulu, sebelum berpindah pada ruangan yang lain. Tentu supaya ia memiliki ruang bermalas selama memantau pengerjaan. Mengalihkan kebosanan, Naura mulai membenamkan diri dengan membuat pola gambar. Apa yang dilakukan dia ya sekarang? Gumam Naura, mendadak Hasan terlintas di benaknya. Kira-kira 15 menit dari duduknya, tiba-tiba pintu terbuka dari luar. Sungguh Naura dibuat terkejut. Itu karena tak mungkin Mirna yang datang. Siapakah dia? Mungkinkah itu Hasan? Salah. Ia tak lain adalah Lucy. Wanita itu tak sabar ingin berjumpa kalau mendengar Naura telah membuka butik kembali. Sehingga begitu pulang dari agenda pelesirannya, ia pun langsung mendatangi Naura. "Haira," sapa Lucy membawa kantong tas di tangan. Wah, yang habis berkeliling dunia, destinasi wisata impian gimana nih?" sahut Naura, menyambut sapaan itu dengan mengedipkan mata. Senyum juga ia pertontonkan. "Apanya yang gimana?" seru Lucy menarik kursi lalu duduk. "Ya, gimana sama kisah romantis kalian? Haruskah diceritakan secara mendetail?" tanya Lucy membalas godaan temannya tersebut. "Sepertinya aku memiliki banyak waktu," balas Naura. Alih-alih meladeni, kantong tas yang dibawa Lucy letakkan di meja. Kemudian ia dorong ke tengah. Sambil menyipitkan kedua mata, Naura amati kotak tersebut. Mulutnya tak sabar melempar tanya. "Apa ini?" tanyanya sembari mengintip kantong tas. "Jangan khawatir, bukan bom isinya. Cuma kue hitung-hitung buat tangan dari aku," jawab Lucy. "Kamu ini, orang lagi diet malah dibawain makanan. Kalau uang pasti mau aku," seru Naura. "Oh Ra, ikut aku ya habis ini," kata Lucy mengubah topik. "Kemana?" tanya Naura sembari mengambil sepotong kue. "Nanti kamu juga tahu," kata Lucy enggan menjawab. Gitu ya," timpal Naura. Selanjutnya, sembari menikmati kue yang dibawa oleh Lucy, mereka terlibat obrolan santai namun serius. Dalam artian, tema yang dibahas bukanlah hal tak penting. Itu tak lain seputar bisnis yang akan dirintis kembali oleh Naura. Juga bisnis yang baru saja dirintis oleh Lucy. Sebuah kelas serta agen modeling dipilih wanita itu. Berniat melakukan mitra bisnis, Lucy menggiring Naura menyepakati usulannya. "Itu tergantung kesepakatan, tergantung keuntungan maksudku," seru Naura bercanda. "Sesama teman yang juga merintis usaha haruslah saling membantu," sindir Lucy. Tertawalah Naura dibuatnya. Bukan pertanyaan Lucy yang memancing tawa, melainkan tampang muka Lucy yang dipajang. "Rah, aku ini serius," sentak Lucy dibuat kesal. Gak bisa bercanda," timpal Naura. "Ayolah, tarifnya menyesuaikan," imbu Lucy masih melakukan lobi-lobi bisnis. "Gampang itu, Senin besok di sini masih interview beberapa karyawan," ungkap Naura. "Oke, haruskah aku bantu mencarikan juga?" kata Lucy menawarkan diri. "Jika tidak keberatan," balas Naura. Tak terasa obrolan kian meluas. Rancangan masa depan usaha mereka susun bersama hingga teringat Lucy akan agenda yang dimiliki. "Oh, lanjut besok bahas ini ya. Ayo ikut aku sekarang," ujarnya terlihat tak sabaran. "Kemana sih?" timpal Naura.
Sudah nggak usah banyak nanya, buruan ambil tasnya, sahut Lucy, bangkit dari duduknya. Kendati dibuat penasaran, Naura sambar tas lempang yang tergeletak di meja. Kemudian dibuat tergesa-gesa juga, ia susul Lucy yang telah keluar dari ruangan tersebut. Anak itu, gumamnya. Lucy, tungguin, teriak Naura. Kamu yang terlalu lambat jalannya, sahut Lucy memperlambat langkah kaki. Aku yang lambat? Apakah ini sindiran buatku? Cerca Naura. Ayolah, aku tidak memandang tinggi badan, sambung Lucy, mengerti maksud dari cercaan itu tertuju kemana. Dasar wanita jerapah, umpat Naura, mengatupkan gigi. Lucy hanya menyeringai sebagai tanggapan. Akhirnya, bersama-sama mereka nampak buru-buru turun. Namun sebelum pergi, lebih dulu Naura pamit pada Mirna yang ditugaskan mengawasi para pekerja. Mir, kamu bisa pulang lebih awal, ujar Naura sebelum menghilang dari balik pintu kaca. Oh, nanti aku pesankan makan siang, imbuhnya lagi. Baik Bu, sahut Mirna singkat saja. Sampainya di luar, tepatnya di pelataran butik, Lucy baru tersadar jikalau hanya mobilnya yang terparkir, serta mobil dari petugas renovasi. Kamu gak bawa mobil, Ra? Tanyanya. Diantar sama suamiku, masih gak diboleh nyetir sendiri, ungkap Naura menjawab pertanyaan. Oh, seru Lucy. Dengan mengendarai mobil miliknya, Lucy bawa Naura meninggalkan butik, menuju sebuah jalan yang cukup padat, kemudian berbelok di pertigaan. Setelah rambu lalu lintas, kian menjauh mereka dari arah butik. Kemana sih, Lus? Tanya Naura bertambah penasaran. Bentar lagi juga tahu, jawab Lucy, betah bungkam. Hingga tak seberapa lama, mungkin kira-kira 10 menit lamanya, mobil sedan warna biru itu memasuki halaman sebuah klinik. Bola mata Naura sungguh terbeliak. Tak menyangka ia akan dibawa ke klinik kandungan. Lucy, serunya kaget bercampur bingung. Sahut Lucy, enggan memberikan penjelasan lebih. Selanjutnya, ia malah mendorong pintu mobil. Lebih dulu turun, Lucy membiarkan Naura dengan keterkejutannya yang belumlah usai. Ra, ayo, tegur Lucy. Naura yang tersentak langsung mendorong pintu mobil. Melangkah turun, ia susul Lucy yang berdiri tak jauh dari mobil yang terparkir. Berikutnya, bersama-sama mereka melangkah agak cepat menuju lantai 1 klinik. Didatangi oleh keduanya petugas front office, menanyakan ruang periksa dokter. Sudah membuat janji? Tanya salah satu petugas. Sudah Mbak, ungkap Lucy. Oh, silakan Ibu isi formulir ini lebih dulu, timpalnya dan menyodorkan selembar kertas serta pen. Cekatan, tangan Lucy menerimanya. Kemudian tak ada lagi suara terdengar. Wanita itu fokus mengisi formulir. Mari Ibu saya antar. Diantar oleh petugas lain. Keduanya dibawa memasuki koridor yang terletak di sebelah kanan dari front office. Hingga mencapai ruang tunggu pemeriksaan, barulah petugas tersebut undur diri. Lus, kamu kesini buat program apa gimana? Bisik Naura. Antara bingung juga menerka. Sudah terprogram, sahut Lucy, menyengat telinga kiri Naura. Seketika menolehlah Naura. Betapa terkejutnya ia akan kejutan tersebut. Mulutnya setengah menganga, sementara matanya terbelalak tak berkedip. Hello, tegur Lucy melambaikan tangan. Akhirnya Naura kembali bisa membawa diri. Alih-alih memuaskan hatinya yang mendadak mekar, cercaan pertanyaan ditujukan pada Lucy. Bak ibu-ibu rempong, ia goncang lengan Lucy, mendesaknya. Pas lagi liburan, ada drama pusing plus mual di pagi hari, sewaktu di hotel, ungkap Lucy. Lalu, timpal Naura. Lalu, dia mau bawa aku ke klinik, tapi aku nggak mau. Besoknya berlanjut lagi. Mungkin karena kelelahan, ungkap Lucy bercerita. Terus ngerti hamilnya, cerca Naura lagi, belumlah puas. Itu, dia nanya kapan terakhir aku datang bulan. Barulah akhirnya aku minta dia ke apotik buat beli tes pack. Lanjut Lucy menambahkan. Pandainya Angga, cepat banget ya berhasil. Gak ada drama, coba lagi, seru Naura, turut senang. Oh Ra, giliranku, ayo ikut, ujar Lucy kalau mendengar namanya disebut oleh seorang asisten atau mungkin perawat. Penuh semangat, dua wanita itu bangkit dari kursi tunggu. Melangkah masuk mereka pada ruangan pemeriksaan dan konsultasi.
Silakan duduk, tegur seorang dokter laki-laki, memakai rompi putih dengan nama dada Dokter Utomo. Ini yang mana yang hamil? Lanjutnya dengan senyum menyertai. Saya dokter, jawab Lucy menunjuk dirinya. Kehamilan yang berapa ibu? Tanya Dokter Utomo lagi. Yang pertama dokter, itu kapan hari saya tes positif? Saya ingin memastikan, ungkap Lucy sekaligus menjawab pertanyaan. Oke, mari kita ke ruang pemeriksaan, timpal dokter tersebut. Kemudian meminta perawat menyiapkan tempat pemeriksaan. Masih meminta Naura mendampingi, ia seret tangan wanita itu supaya tak bisa menolak. Akhirnya bersama-sama Lucy serta Naura berganti ke ruang pemeriksaan. Sebelum dilakukan USG, sampel urin Lucy kembali diambil. Dan hasilnya tetaplah garis 2 terang benderang terlihat. Mari kita periksa lebih lanjut, seru Dokter Utomo. Sebagai bentuk formalitas dalam dunia medis, juga kewajiban untuk menentukan perkiraan usia kehamilan serta kelahiran, Dokter Utomo bertanya terakhir Lucy datang bulan. Sambil mengingat, Lucy pun memberikan jawaban. Titik kecil ini janin ibu. Ini masih berusia 4 minggu. Nanti setelah 3 bulan, ibu bisa melakukan USG untuk melihat perkembangan janin, tutur Dokter Utomo. Begitu ya dokter, sahut Lucy. Saat usia 4 bulan janin berbentuk, kita bisa melihat jenis kelaminnya pula. USG tiap bulan juga baik, ibu dokter menjelaskan. Betapa bahagianya rona wajah Lucy. Senyum haru terlihat. Bahkan Naura yang mendampingi ikutan dibuat haru. Selesai dari ruang pemeriksaan, keduanya kembali ke ruang yang tadi. Dokter Utomo banyak memberikan kelas kesehatan bagi Lucy. Mulai dari menjaga pola hidup, pola makan, termasuk asupan gizi dan kiat-kiat selama masa kehamilan, terutama trimester pertama serta menjelang kelahiran. Dokter, bisakah teman saya ini diperiksa? Mungkin diberi obat penyubur atau semacamnya, pinta Lucy, memohon begitu sesi konseling berakhir. Ya, mendadak wanita itu ingin mendengar berita kehamilan dari Naura pula. Terlampau bergerak ke depan, Lucy juga sepintas membayangkan saat perut mereka sama-sama membesar. Dokter Utomo yang mendengar permintaan itu hanya bisa melempar senyum, tidak memberikan jawaban, artinya tidak bersedia. Ayolah dokter, saya mohon, anggaplah satu pasien ini, lanjut Lucy mulai meratap, memasang muka penuh iba khas ibu hamil muda. Ya, begitu laki-laki. Sungguh mereka selalu kalah jika berhadapan dengan ratapan maut kaum Hawa. Tak kuasa menolak, pada akhirnya Naura pun diperiksa juga. Boleh saya tahu siklus menstruasi ibu untuk menentukan masa subur? Tanya Dokter Utomo. Konsultasi mendasar setelah tadi ia bertanya banyak hal, seperti gangguan yang dialami Naura, maksudnya seputar kesehatan wanita tersebut. Biasanya saya tanggal muda dokter, jika bukan tanggal 4, bisa mundur 5 atau 6, seperti itu, jawab Naura. Terakhir, lanjut Dokter Utomo. Tanggal 5, sahut Naura lekas. Oke, mari kita tentukan masa subur ibu, timpal Dokter Utomo. Supaya mempermudah memberikan penjelasan pada Naura terkhusus, diambilnya kalender duduk serta kertas sebagai coretan. Dengan cermat serta bahasa yang ringan, Dokter Utomo memberi penjelasan. Dilihat dari perhitungannya, masa paling subur ibu akan berlangsung dalam 3 hari ke depan. Nah, sekarang tergantung ibu memilih vitamin kesuburan berbentuk pil atau suntik hormon kesuburan. Semuanya memiliki manfaat, kelebihan juga efek samping. Namun jika dikonsultasikan dengan benar, efek samping itu bisa ditekan. Lanjut Dokter Utomo. Untuk suntik hormon kesuburan itu, reaksi atau khasiatnya bagaimana dokter? Maksud saya, sambung Naura, bertanya akan tetapi tak dilanjutkan. Saya mengerti, vitamin yang disuntikan itu akan bekerja setelah 36 jam disuntikan, dan ibu bisa langsung berhubungan setelah hari pertama disuntikan, timpal Dokter Utomo memberi penjelasan. Tapi saya sarankan untuk tidak langsung memeriksa hasilnya dengan tes pack, karena pengaruh vitamin tersebut bisa hingga 2 minggu. Hasil yang didapat tidak akan akurat. Selama itu, biarkan saja. Setelahnya ibu bisa mengecek hasilnya, imbuh dokter tersebut.
Naura tersipu mendengar penjelasan yang begitu gamblang. Selebihnya tak ada pertanyaan lagi. Sebaliknya, setelah memantapkan diri, ia pun mengambil keputusan. Semoga berhasil ibu, seru Dokter Utomo sebelum dua wanita itu berlalu dari hadapannya. Langkah keduanya nampak terlihat penuh semangat, juga kegembiraan. Alih-alih merayakan kabar bahagia, Lucy mengajak Naura bersantap siang. Ia juga memberikan keleluasaan bagi Naura menentukan pilihan di mana mereka akan makan. "Lucy, aku telepon suamiku dulu ya," ujar Naura, sebelum menentukan di mana mereka akan makan. "Loh, kenapa? Apa Hasan sekarang jadi overprotective?" cerca Lucy salah tanggap. "Bukan begitu. Aku selalu mendampingi dia makan siang di kantor," jawab Naura menegaskan. "Oh," seru Lucy. Kemudian menjalankan mobil dengan laju pelan meninggalkan klinik. Di samping, Naura berusaha menghubungi Hasan. Syukurlah panggilan yang dibuat tak membutuhkan waktu lama. "Waalaikumsalam, iya dek," sahut Hasan di sambungan. "Suamiku, aku lagi sama Lucy. Kita mau makan bareng," ungkap Naura. "Oke, itu tidak masalah. Apakah nanti Mas jemput atau bagaimana?" kata Hasan memberi jawaban. "Gak usah, nanti aku ke kantor. Oh iya, habis ini aku pesankan makan siang," timpal Naura. Mas tunggu. Makasih sayang," ucap Hasan. Panggilan pun diakhiri. Ponsel Naura tenggelamkan kembali setelah sebelumnya memesan makan siang bagi suaminya. Sejenak senyap tercipta. Akan tapi itu tak berlangsung lama. Obrolan seputar kehamilan memicu pembahasan yang kian berkembang. Bertukar pengalaman, Naura memberi kiat-kiat juga. Tiba-tiba teringat akan yang tadi di klinik. Mendadak mulut Naura mengajukan permintaan pada Lucy. "Apa itu?" "Lus, jangan cerita ya soal yang tadi," pintanya. "Soal apa?" tanya Lucy belum paham. "Di klinik tadi," kata Naura menegaskan. "Oh, ya tentu tidak lah. Mungkin cuma cerita ke suamiku," timpal Lucy santainya bersuara. "Jangan, bisa-bisa bukan cuma suamiku yang tahu. Itu 3 kunyuk pasti gak ketinggalan," kata Naura cepat-cepat menambahkan. Oke, biarkan ini menjadi rahasia. Aku tunggu hasilnya," seru Lucy.